Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club. Pastinya. Iya, selamat weekend buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Club bersama saya Ray di sini. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Soryu Maiden by Imposter Club, cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra config-nya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Mari kita langsung ke reviewnya. Iya, sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu. Saat ini kita menggunakan resolusi Full HD 60 fps. Seperti biasa, kita di sini mau mengetes untuk video stabilizernya. Apakah sudah berjalan dengan normal ya di device saya Poco S3 NFC dengan fitur Electronic Image Stabilization-nya. Dan jangan lupa kalian juga setting session ID-nya sebelum kalian mencobanya. Sesuaikan dengan device kita masing-masing juga, teman-teman. Dan seperti inilah untuk preview penampakan dari mode video Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter Club. Di sini saya tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, tripod atau tongsis ya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa. Sudah terasa sekali di sini, teman-teman. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter Club di resolusi Full HD 60 fps. Wow, sudah sangat stabil sekali. Video Electronic Image Stabilization-nya sudah berjalan dengan baik dan normal. FPS-nya pun juga enak, smooth sekali, tidak ada getaran ataupun goncangan yang cukup kerasa signifikan di sini. Meskipun kita di sini juga tanpa menggunakan alat tambahan ya. So sekarang kita langsung aja beralih ke mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia rinciannya. Jadi kita pakai HDR Plus Enhance dan AWP aktif ya, tanpa Leica aktif. Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter Club di AWP aktif, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa. Seperti inilah untuk hasilnya, teman-teman. Jernih sekali, detail, dan sangat dalam sekali untuk sharpness-nya ya. Dynamic range-nya pun luas, warna birunya natural karena langit hari ini memang cerah, tapi di config Soryu Maiden ini memberikan warna biru yang sedikit lebih natural daripada di config-config lainnya yang cenderung lebih mencolok ya cuy. So sekarang kita langsung aja review di kamera ultrawide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera. Kita masuk ke ultrawide-nya dengan rincian AWP aktif, HDR Plus Enhance, dan Leica aktif. Langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter Club, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Wow, luar biasa. Bener-bener sinematik sekali untuk hasilnya, teman-teman. Ketika kita mengaktifkan di fitur Leica-nya dengan pop-up exposure di bagian tengah seperti ini, dynamic range-nya pun luas dengan sorotan cahaya matahari tidak menghasilkan gambar yang sedikit lebih hitam ya untuk bayangannya. Namun di sini exposure-nya tetap merata dari bawah dan sampai ke atas seperti ini cuy. Di bagian warnanya juga enak, kontrasnya tidak terlalu mencolok dan pas menurut saya, sehingga DAC pada setiap objek di sekitarnya dapat terlihat dengan baik dan tegas seperti ini cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dengan rincian AWP aktif dan tanpa fitur Leica aktif. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter Club di AWP aktif. Wow, jadi ini berbeda sekali ya teman-teman. Karakter dari tone warnanya ketika kita menggunakan di mode potret saat ini terlihat sangat natural sekali. Warnanya munculnya hampir tidak kerasa teman-teman, tapi untuk dynamic range-nya pun tetap luas seperti ini ya. Blur
yang dihasilkan pun juga cukup rapi di sini sehingga menghasilkan tekstur yang sedikit creamy, dan untuk skin tone manusianya juga masih normal dan natural juga, tidak berubah menjadi kemerahan atau kekuningan. So sekarang kita langsung aja review di mode makro dan ultrawide-nya dengan objek lain seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Sekarang kita langsung aja masuk ke mode kamera ultrawide dan ini dia rinciannya. Jadi kita pakai AWP aktif dan Leica aktif. Langsung aja kita shoot seperti ini dengan objek kereta api yang sedang lewat. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Dan inilah untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter gelap di AWP aktif, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Oke, jadi ketika kita gunakan di objek lain seperti ini pun hasilnya pun tetap worth it sekali teman-teman. Sangat recommended sekali meskipun cuaca sedikit mendung, namun ada sorotan sedikit matahari menambah exposure tone pada warna di ultrawide saat ini. Dan tentunya ketika kita mengaktifkan fitur Leica pada Gcam LMC, terdapat V-nya di bagian tepi-tepi gambarnya seperti ini sehingga menambah kesan dramatis ya teman-teman. So sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter gelap. So di sini kita mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa di sini kita cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia. Kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai ke raw support. Nah apabila terdapat salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan ZArchiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian juga bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config Soryu Maiden.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So di sini saya menggunakan aplikasi Gcam yang berformatkan f1.apk untuk yang saya pakai. Namun jika device kalian adalah Oppo, Vivo atau Realme, kalian bisa pakai APK yang berformatkan AWM agar kalian bisa menyeting ID ultrawide di bagian settingan ID-nya sesuai dengan tutorial sebelum-sebelumnya. So sekarang kita tinggal aja install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu kita masuk ke menu config settings, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes seperti ini, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia untuk hasil ekstrakannya, config Soryu Maiden. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support untuk mode ultrawide dan sudah support untuk mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan UV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kita harus menyesuaikan config dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Cara ngeceknya gampang banget. Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia cuy. Kalian juga bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil
dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas ini untuk level 3. Jadi untuk level 3 sendiri berarti saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita tinggal copy file config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini. Kemudian kita klik tahan, lalu kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Lalu kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Setelah itu kita cari folder LMC 8.4. Ini dia, kita klik. Kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV aux ya, karena device saya kamera 2 API-nya level 3 dan sudah support untuk mode ultrawide dan mode video stabilizer. Kita langsung aja klik import seperti ini dan ya, config siap untuk digunakan. So, mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Soryu Maiden by Imposter Gelap. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.